Bab 930. Kamu tidak baik pada Momi. Colden Ye duduk tidak bergerak, walaupun tahu Glenn sedang berpura-pura manja padanya di hadapan Audrey Han, namun putranya sendiri manja padanya. Tidak diragukan lagi, dia tidak punya perlawanan sedikit pun. Daddy, oke. Daddy. Walaupun Glenn adalah anak laki-laki, namun saat manja tidak akan kurang jauh dari anak perempuan. Kening Colden Ye sedikit mengernyit, detik berikutnya tangan besarnya menekan leher bocah kecil, berkata pelan, kamu sudah umur berapa, masih ingin aku menggendongmu kembali. Tapi bagaimanapun aku adalah anak kecil, Glenn mengerjapkan mata, dengan wajah polos dan baik hati, terlihat sangat tidak membahayakan. Ujung bibir Colden Ye berkedut, bocah ini merasa dirinya anak kecil, jadi semena-mena. Bagaimana dengan Audrey Han? Dia sangat berharap Glenn dan Colden Ye, ayah dan anak ini bisa melepaskan semua prasangka, jadi saat Glenn mengajukan permintaan seperti ini pada Colden Ye, dia merasa sejujurnya Glenn terlalu pengertian. Jadi saat Colden Ye belum menjawabnya, Audrey Han sudah berkata lebih dulu. Kalau begitu kalian berdua habiskan minum, cepat kembali ke kamar, Glenn, biar dadimu menggendongmu kembali. Wajah Glenn penuh senyum, baik, Momi. Colden Ye. Dia melihat Glenn sesaat, dalam hati mengakui. Sudahlah, bagaimanapun masih banyak waktu, malam ini tidak apa-apa. Tunggu dia mendapatkan kesempatan, dia tanyakan dengan jelas lagi. Kebetulan di saat ini, terdengar suara langkah kaki di ruang tamu, ketiganya berhenti pada saat yang bersamaan, dengan cepat mendengar suara Arthur Xiao. Kenapa lampu dapur menyala? Arthur Xiao bangun mencari minum, kebetulan akan pergi ke dapur, melihat lampu dapur menyala, akhirnya berjalan ke arah dapur. Kebetulan di saat ini, Colden Ye langsung mengulurkan tangan memasukkan Glenn ke dalam pelukannya, lalu langsung berjalan keluar, dari dalam pelukannya terdengar seruan Glenn, Daddy jahat, turunkan aku. Colden Ye menurunkan tatapan, bukankah meminta Daddy menggendongmu kembali ke kamar? Aku sedang menggendongmu kembali. Glenn, Daddy brengsek, kamu mana ada sedang menggendong. Momi, Daddy menindasku. Audrey Han menatap Colden Ye sambil mengernyit. Dia masih anak kecil, kamu lembut sedikit. Colden Ye. Baik. Dia mengatur posisi Glenn di pelukannya, lalu tidak memberi lagi kesempatan untuk Glenn mengadu, langsung membawanya keluar dapur. Kebetulan bertemu dengan Arthur Xiao yang akan masuk dapur. Melihat Glenn yang dibawa Colden Ye, Arthur Xiao tertegun, lalu berkata, Tuan Muda Ye, kenapa? Kami tengah malam haus, bangun minum air, mereka selesai minum, sedang kembali ke kamar, bagaimana denganmu? Kira-kira karena hal yang baru dia lakukan dengan Colden Ye membuatnya merasa bersalah, jadi tidak menunggu Colden Ye bicara, Audrey Han sudah merebut menjawab. Setelah merebut menjawab, dia tersenyum menatap Colden Ye dan Glenn. Sudahlah, cuaca lebih dingin, kalian cepat kembali ke kamar dan tidur, aku juga bersiap kembali. Begitu. Arthur Xiao menggaruk-garuk kepalanya, aku juga bangun untuk minum. Tidak tahu kenapa, malam ini sangat haus, juga tidak tahu apakah penghangat di dalam rumah dibuka terlalu panas. Atau karena setelah dia dengan lelah sampai di sini, tidak sempat minum seteguk pun. Alasan yang kedua lebih dapat dipercaya, pikir Arthur Xiao. Paman Arthur, kamu juga datang minum, kami baru selesai minum. Begitu kebetulan. Audrey Han bergegas berjalan ke arah luar dapur, Colden Ye juga membawa Glenn pergi. Dengan cepat, di tempat hanya tersisa Arthur Xiao sendiri. Arthur Xiao sendirian berdiri di pintu dapur yang terang benderang, ekspresinya bengong. Lewat beberapa saat dia baru menunduk masuk ke dalam dapur, sambil berpikir, sekeluarga tiga orang ini juga terlalu kompak, tak disangka pada saat yang bersamaan haus. Setelah Audrey Han kembali ke kamar, saat masuk kamar dia dengan hati-hati menutup pintu, saat berbalik dia melihat bayangan hitam di depannya, membuatnya sangat terkejut.
Tengah malam, kamu begitu mencurigakan sedang apa? Suara Gita terdengar dari depan. Melalui cahaya bulan yang redup di luar jendela, Audrey Han melihat Gita berdiri di sana dengan memakai selimut, seperti sangat kedinginan. Aku keluar minum air. Gita, aku juga haus. Audrey Han. Apa yang terjadi? Mereka semua haus. Apakah sungguh kemampuan memasak Gita bermasalah? Jadi semuanya baru haus bersamaan. Apa di dapur ada air panas? Audrey Han mengangguk. Gita berjalan dari sebelahnya dengan berselimutkan selimut, lalu membuka pintu. Kira-kira dia linglung karena baru bangun. Beberapa saat kemudian baru membuka pintu, lalu tidak menutupnya juga. Audrey Han melihatnya berjalan keluar dengan memakai selimut dengan tergantung. Awalnya dia ingin memberitahu Gita, Arthur Xiao sekarang ada di dapur, namun dipikir-pikir. Sepertinya juga tidak perlu diingatkan. Dia dan Arthur Xiao juga tidak memiliki dendam apapun. Berpikir sampai sini, Audrey Han menutup pintu sedikit, lalu masuk ke dalam selimut. Setelah berbaring sangat lama, hatinya berubah menjadi sangat tenang. Di kepalanya muncul pemandangan Golden Ye menggendong Glenn, berharap ayah dan anak ini nanti bisa bergaul dengan baik. Kali ini, Audrey Han dengan cepat tertidur. Sedangkan di sisi lain, setelah Golden Ye membawa bocah kecil itu kembali ke kamar, dia meletakkannya di atas kasur, berkata dingin, "Apa kamu sengaja?" Begitu pantat Glenn menyentuh ranjang, dia segera masuk ke dalam selimut, lalu membuka sepasang matanya yang polos menatap Golden Ye. "Daddy, kamu sedang bicara apa?" Golden Ye melihat wajah yang sama persis dengannya di depannya, namun kali ini menggunakan tatapan dan ekspresi tak bersalah dan polos. Bila dibandingkan, dirinya seperti orang yang sangat jahat. Dia memicingkan mata, mencondongkan tubuh mendekat langsung meremas pipi Glenn. "Jangan berpura-pura bodoh. Kecerdasan pikiranmu sama sekali tidak berada di usia ini. Walaupun ayah dan anak ini baru kenal, waktu bergaul mereka juga tidak panjang, namun bagaimana mungkin Golden Ye tidak dapat melihat bocah ini bukanlah anak kecil yang umum dan biasa. Walaupun tidak tahu bagaimana pikirannya bisa begitu dewasa, namun kira-kira berhubungan dengan pengalaman. Apa, dirinya dulu berbuat salah pada ibu dan anak ini? Kalau tidak, Glenn tidak akan seperti ini padanya, walaupun mulutnya berkata tidak membencinya, dekat dengannya, namun saat bersama, Golden Ye dapat merasakan rasa sedikit menolak yang terlihat keluar dari tubuhnya. Glenn mengerjapkan mata bertatapan dengan mata Golden Ye yang hitam beberapa saat. Beberapa saat kemudian tatapannya yang polos menghilang, lalu berkata, "Kamu tidak baik pada Mommy." Bagaimanapun Mommy tidak ada, dia tidak perlu berpura-pura lagi, walaupun Daddy di depan matanya ini tahu identitasnya yang sebenarnya lalu bagaimana. Tidak peduli dia berkata apa Mommy akan percaya padanya, jadi asal Daddy ingin membuat Mommy gembira, maka harus menyenangkannya dulu. Mendengarnya, Golden Ye mengernyit, "Aku tidak baik padanya." Maksudnya, dulu. Hal yang terjadi dulu, dia lupa semuanya. Iya. Glenn mengangguk keras, tangan kecilnya membuat tinju di udara. "Daddy dulu sangat jahat, Mommy sangat sedih." Bersambung.